Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Teman-teman yang hadir pada hari ini dari Majelis Taklim Permata yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaallah spesial. Kita akan belajar bersama tentang sebuah tema yang sangat penting untuk kita pelajari. Di antaranya adalah ujian-ujian akhir zaman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kehidupan akhir zaman telah kita temui dalam kehidupan kita. Jadi kita ini hidup sedang berada di akhir zaman. Dan menghadapi kehidupan akhir zaman itu diperlukan yang namanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan banyak muncul, ya subhanallah, ujian-ujian yang lebih berat. Masya Allah. Ujian-ujian yang lebih berat daripada ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya tuh punya ujiannya masing-masing, ibu-ibu. Ya, di akhir zaman ini, sebagaimana kita tahu Rasulullah SAW ya pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia sebuah zaman. As-sabiru fihim ala dinihi qalqabidi ala al-jamar. Orang yang bersabar, ya memegang teguh agama ini, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Allah melarang kita misalnya untuk meminum minuman keras, ya, di mana sekarang di Yogyakarta sendiri, ibu-ibu, subhanallah, sedang diuji oleh Allah dengan munculnya kurang lebih 80 outlet minuman keras. Ya, orang-orang yang dia berpegang teguh tidak mau ikut-ikutan, ya, minum minuman keras, padahal di samping-sampingnya ada outlet minuman keras. Ini adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Atau misalnya zaman sekarang banyak sekali, ya, orang-orang yang terkena fitnah ujian akhir zaman. Apa diantaranya? Pinjaman online, judi online, games online. Semuanya itu adalah fitnah akhir zaman. Maka dikala ada banyak orang, tetangga kita, depan, belakang, samping, kanan, kiri, semua mulai berbondong-bondong minjem online, ya, untuk sebuah keinginan bukan kebutuhan. Kemudian mulai judi online untuk memperkaya, ya. Maka kita bersabar, tidak ikut-ikutan, maka sesungguhnya kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang sabar di kehidupan akhir zaman ini diibaratkan kalqabidi 'alal jamar. Ya, diibaratkan dia bisa dia menggenggam bara api. Dan ini subhanallah ya akhwat, ungkapan ini ya merupakan ungkapan yang sangat singkat dan padat yang mewakili kondisi zaman di mana kita hidup hari ini. Zaman yang dipenuhi dengan kedustaan, zaman yang dipenuhi dengan kecurangan, zaman yang dipenuhi dengan kerusakan. Banyak manusia, terutama saudari-saudari kita kaum muslimin yang tidak paham dengan agamanya, ya. Bahkan ya subhanallah ya akhwat, ada kalanya mengaku, ya, sebagai orang beriman tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini ada pada zaman kita sekarang ini, Masya Allah. Dan dulu ya ibu-ibu, ketika Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda terhadap salah satu sahabat beliau, ya. Jadi ini menjadi bahan renungan kita semuanya. Disebutkan oleh Abu Umayyah Asy-Sya'bani, kata beliau, aku pernah mendatangi Abu Sya'labah.
dan bertanya kepadanya. Kata beliau, bagaimana pendapatmu tentang sebuah ayat yang Allah Azza wa Jalla turunkan, hai orang-orang yang beriman, ya, tiadalah orang yang sesat itu akan memberikan madarat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk. Jadi Abu Umayyah ini tanya ke Abu Sya'labah tentang sebuah surat dalam surat Al-Maidah 105. Maka kemudian Abu Sya'labah menjawab, teman-teman, apa jawabannya? Kata beliau, demi Allah engkau telah menanyakan kepada yang ahli tentangnya. Aku pernah menanyakan makna ayat ini kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, nih, nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Apa kata Rasulullah? Ketika datang kepada kalian, ya, sebuah zaman di mana terjadi banyak kerusakan, maka teruslah beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, karena akan kalian temui sebuah zaman di mana kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diperturutkan, dan kehidupan dunia yang diutamakan. Serta orang-orang yang terpesona dengannya, dengan dunia. Ya, jadi semuanya tidak ada lagi orang yang prioritas hidupnya akhirat, tapi banyak mayoritas orang-orang lebih memilih condong kepada dunia. Maka kata baginda Rasulullah, hendaknya engkau, kata beliau, ini solusi teman-teman, solusi kehidupan akhir zaman. Kata beliau, hendaklah engkau bergaul dengan orang-orang yang searah denganmu, maksudnya orang-orang yang salih, orang-orang yang baik agamanya, dan jauhilah orang-orang yang tidak paham agama. Ya, karena ini akan menyesatkan. Sebab kata Rasulullah, setelah zamanmu itu akan datang suatu zaman yang penuh cobaan, di mana orang yang memegang teguh agamanya ibarat menggenggam bara api. Dan ketahuilah kata Rasulullah, saat orang itu terus berusaha untuk memegang prinsip-prinsip agamanya, tidak ikut-ikutan judi online, tidak ikut-ikutan pinjaman online, tidak ikut-ikutan minum-minuman keras, tidak ikut-ikutan dugem, tidak ikut-ikutan geol-geol di TikTok, tidak ikut-ikutan meninggalkan sholat misalnya. Maka orang ini mendapatkan pahala sama dengan 50 orang yang juga melakukan hal yang sama dari para sahabat, daripada kalian, kata Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ya akhwat, orang-orang yang sabar menghadapi ujian akhir zaman ini, maka Allah akan berikan pahala 50 kali lebih daripada orang-orang yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dulu, ya, ketika para sahabat masih hidup, ya, ada ujian, cobaan. Di situ ada banyak teman-temannya, ya, para sahabat yang lainnya. Ada yang bisa memotivasi, yaitu Rasulullah SAW. Tapi zaman sekarang, ya, ketika hampir manusia terpesona dengan kerusakannya, terpesona dengan dunianya yang membuat akhirnya kehidupannya rusak, ya. Dan banyaknya orang-orang berilmu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kefasikan di mana-mana, subhanallah, kerusakan di mana-mana. Maka saat itu yang namanya memegang iman itu adalah sesuatu yang berat. Ya, subhanallah, subhanallah. Sebagaimana kita tahu teman-teman, yang namanya memegang bara api, ya, dan bersabar dalam menahan panas bara tersebut juga sesuatu yang berat. Maka ketika ada orang di zaman ini yang dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, kemudian dia pegang itu, tidak mengerjakannya, ya, padahal nyinyiran ada di mana-mana, ya. Zaman sekarang orang kalau nggak pinjem duit, ya, kalau nggak ikut judi online misalnya, ya, itu kan sebagian orang nyinyirin. Ya. Sebagian orang berkomentar gitu ya. Ini kalau kata orang Jawa, ya, tapi ini kata-katanya nggak bagus, ya. Saiki zaman edan, nek ora melu edan, ora kumanan. Apa artinya teman-teman? Sekarang itu zamannya sudah zaman edan, maksudnya zaman gak waras gitu ya. Dan yang tidak ikut-ikutan edan pasti tidak akan kebagian. Tapi kan kita itu yo tetap, ya teman-teman, ketika kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka kita jangan ikut-ikutan. Pasti kalau sudah rezekinya kita, pasti akan sampai juga kepada kita. Tapi masalah kita melanggar aturan-aturan Allah, kelak kita akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Ya, subhanallah. Dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi 1 jam lagi,
bisa jadi 2 jam lagi, dan kita tidak akan pernah tahu. Maka bersabar menghadapi ujian akhir zaman itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan. Ya subhanallah. Dan Rasulullah SAW itu ya Masya Allah, beliau saking sayangnya kepada umatnya ya, sampai-sampai beliau mengingatkan kita. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah berkata, inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya. Wa inna fitnata ummatil mal, kata Rasulullah. Dan fitnah bagi umatku itu adalah harta ya akhwat. Jadi nanti dunia ini akan dibukakan oleh Allah selebar-lebarnya. Maka disitulah letaknya ujian. Apakah kita akan benar-benar mengambil ya dunia hanya untuk berfoya-foya, atau kita ambil dunia secukupnya untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Orang yang mengambil dunia secukupnya ya, dengan memperhatikan aturan-aturan syariat, tidak melanggar apa-apa yang Allah Azza wa Jalla larang, tidak ikut-ikutan judi online, tidak ikut-ikutan pinjaman online, maka dia akan selamat. Tapi sebaliknya ketika ada orang dia mengambil dunia rakus, ya bagaimanapun caranya yang penting dunia itu didapatkan, walaupun itu cara yang tidak baik, ya baik dengan meminjam online ataupun judi online, maka yang ada dia tidak akan bisa keluar dari dunia yang telah menenggelamkannya. Ibaratnya ada semut lagi berjalan teman-teman. Di situ ada madu, ya di depan semut itu ada madu. Ada semut yang nyicipin madu sedikit saja, cicipin madu sedikit sudah manis, sudah selesai cukup, dia selamat. Tapi ada semut yang nyicipin madu enak, dia tambah lagi, tambah ke tengah. Akhirnya tubuhnya yang kecil masuk ke dalam kubangan madu, ya, dan tidak bisa lagi keluar dari kubangan madu itu karena ternyata tubuhnya nempel di madu. Ya, begitulah ibarat manusia. Kalau dia mengambil dunia terlalu banyak, bahkan tidak dipikir lagi dari mana dia dapatkan dunia itu, maka biasanya orang ini tidak akan selamat. Ya. Jadi teman-teman, apa yang harus kita lakukan pada hari ini menghadapi fitnah dunia, terutama fitnah akhir zaman yang berbentuk harta? Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak berdoa meminta keistiqomahan untuk tetap berpegang teguh dengan agamanya Allah, untuk tetap berpegang teguh dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Meminta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla mendekatkan kita dengan orang-orang salih. Meminta kepada Allah agar keluarga kita diselamatkan dari berbagai macam ujian fitnah dunia. Ya, bahkan ya teman-teman, zaman sekarang itu sudah banyak ya anak-anak muda yang nggak malu-malu lagi. Nggak malu-malu lagi bukan hanya judi online ataupun pinjaman online, tapi anak-anak muda, anak-anak sekarang nggak malu lagi menawarkan dirinya, menawarkan tubuhnya untuk laki-laki yang bukan mahramnya. Dan itu ada ya di media itu, anak SMP nulis ya bahwa usianya sekian siap untuk di BO gitu ya, siap untuk dipinjam gitu. La haula wala quwata illa billah. Dan ini adalah kehidupan akhir zaman ya. Maka dari itu perkencang doa ibu-ibu, perkencang doa. Ya, kita doakan anak-anak kita. Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah dosa anak-anakku ya Allah. Wa hassin furujahum, dan sucikanlah ya kemaluan anak-anak kita ya Allah. Karena ya kita itu sekarang itu berada di sebuah zaman ya di mana maksiat itu bisa dilakukan dari rumah masing-masing gitu loh. Nggak harus keluar rumah ya, nunul ya, nunul tuh kita pencet tombol di layar HP kita, kemudian kemaksiatan itu ada. Ya, judi online bisa dilakukan dari rumah, pinjaman online bisa dilakukan dari rumah. Pembelian minuman keras juga bisa dilakukan dari rumah, dan semuanya bisa dilakukan dari rumah. Subhanallah. Dan ibu-ibu tahu kenapa ya dalam Islam itu adanya larangan ya dalam hal berjudi ya, apalagi yang namanya judi online, judi yang tidak online aja dilarang, apalagi judi online. Karena ada beberapa alasan, ada hikmahnya. Di antaranya nih, yang namanya judi online itu adalah sesuatu yang merugikan. Sesuatu yang merugikan. Ya. Kenapa? Karena orang yang ikut judi online itu dia akan mengeluarkan hartanya, menghabiskan hartanya.
awalnya dia akan menang. Dan itu memang sudah disetting untuk menang. Ya, saya ada jamaah yang punya suami, jamaah itu punya suami, alhamdulillah sudah hijrah, di mana suaminya itu dulu beliau termasuk dari tim yang bermain di judi online itu. Jadi mereka tuh timnya gitu. Kata istrinya itu bilang bahwa kata suaminya, beliau dapat kabar dari suaminya, kenapa judi online itu merusak? Karena ternyata dalam judi online itu sudah disetting gitu. Orang yang pertama ikut judi itu harus menang gitu ya. Kedua, ketiga nanti selanjutnya kalah sampai akhirnya ketagihan dan hartanya habis. Ya. Jadi Islam itu agama yang sesungguhnya menjaga harta umatnya. Kenapa adanya larangan judi online? Karena merugikan. Ya, merugikan. Ya, judi itu dapat menyebabkan kerugian yang sangat signifikan. Ya, mengakibatkan rusaknya kehidupan rumah tangga. Suami istri yang awalnya sakinah mawaddah warahmah, adem ayem rumah tangganya, nggak ada macam-macam. Tiba-tiba salah satu pasangannya ikut judi online, pinjam online. Maka sesungguhnya ya ketika dia mulai pinjam online, dia sedang berperang dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, orang-orang yang melanggar perintahnya Allah kalau ikut ya judi online, ikut pinjaman online itu kan sebenarnya sedang berperang dengan Allah. Ya, pinjaman online itu ada riba di dalamnya. Maka barang siapa yang dia berperang dengan Allah pasti kalah. Gitu. Baik, kemudian yang kedua ibu-ibu, kenapa judi online itu haram? Ya, tidak diperbolehkan. Karena judi itu termasuk dalam perbuatan syaitan. Jadi caranya syaitan menggoda anak Bani Adam adalah disibukkan dengan judi. Diberikan harapan-harapan palsu. Ya. Yang ketiga, ya, menimbulkan ketergantungan. Ya, ada orang pernah menang dalam berjudi. Dia akan pengen lagi dan pengen lagi dan pengen lagi. Subhanallah. Dan ini merupakan step by stepnya setan mengganggu anak Bani Adam. Ya. Kemudian yang keempat, ya, yang namanya judi online itu mengalihkan fokus kita dari beribadah, ya, dari melakukan berbagai macam kebaikan kepada hal-hal yang tidak baik. Lupa, orang yang judi online itu lupa waktu, lupa untuk sholat, lupa untuk mengerjakan berbagai macam kebaikan. Yang ada dia sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, yang ada dia sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, jangan pernah sesekali ya baik itu diri kita maupun pasangan kita mencoba untuk yang namanya judi online. Termasuk kita katakan kepada anak-anak kita. Ya, anak-anak kita juga kita berikan ya nasihat dengan cara diskusi bahwa sesungguhnya judi online di dalam agama Islam ini adalah sesuatu yang dilarang. Dan setiap yang dilarang dalam agama kita yang mulia ini pasti ada hikmahnya. Baik, kemudian yang kedua teman-teman, di dalam agama Islam yang mulia ini kita tahu bahwa yang namanya pinjaman, apalagi pinjamannya itu adalah pinjaman online gitu ya. Maka di situ ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Ya, kenapa dilarang dalam Islam? Yang pertama, sesungguhnya pinjaman online yang ada pada zaman sekarang itu ya akhwat, itu adalah sesuatu yang mengandung riba. Ya, melibatkan bunga yang tinggi. Ya, jadi ada tuh jamaah yang punya anak. Anaknya beliau itu qadarullah coba-coba pinjam online. Nyoba gitu, pinjam online itu kayak apa sih? Dari mulai minjem 200.000 sampai akhirnya dia keenakan sampai 1 juta. Itu ketika ditagih tuh bunganya berlipat-lipat. Ya. Sampai banyak kasus zaman sekarang, orang-orang yang ada di kampung, ya saya dapat kabar juga ya dari salah satu jamaah yang beliau ketika pulang ke rumah itu ke kampungnya di Wonosobo terkaget-kaget. Ternyata di kampungnya beliau di Wonosobo itu sekarang marak orang menjual rumah, marak orang menjual tanah. Ya, orang kampung loh. Kenapa? Apa penyebabnya? Karena untuk bayar nutupin utang pinjaman online-nya. Ya, coba lihat. Berarti kan zaman sekarang tuh zaman dimana orang tuh sangat mudah mendapatkan uang, mendapatkan dunia, tapi ternyata resikonya berat gitu ya, Masya Allah. Kemudian ya yang kedua teman-teman ya, kenapa yang namanya pinjaman online itu dilarang? Ya. Karena kita tahu bahwa yang namanya riba
itu adalah sesuatu yang bisa merusak, baik untuk dirinya maupun untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, riba itu bikin semuanya jadi rusak ya akhwat. Ya. Kalau semuanya sudah rusak, misalnya ya gini, caranya setan tuh ganggu anak manusia itu pertama misalnya dengan pinjaman online. Ada suaminya minjam, istrinya minjam, akhirnya cekcok ya. Ujung-ujungnya apa? Bercerai, anaknya jadi anak broken home dan semuanya rusak satu keluarga. Setan senang. Ya. Makanya riba ini adalah salah satu hal yang dilarang dalam Islam karena Islam sendiri menganjurkan ya dalam keutuhan rumah tangga gitu. Dan setan tidak senang. Maka dari itu yang namanya pinjaman online ibu-ibu, kalau kita bisa menghindari, hindari. Ya. Kalau memang kebutuhannya mendesak ya, untuk makan pada hari ini nggak ada uang, lebih baik pinjam ke teman kita. Tapi jujur, kalau kita punya uang, kita harus cepat membayar. Tidak boleh yang namanya hutang itu kita tunggu-tunggu untuk pembayarannya. Ya, karena Allah zat yang maha tahu, Allah zat yang maha tahu. Dan di antara ya, yang ada pada zaman sekarang ini adalah orang yang berhutang, tapi ketika jatuh temponya dia seakan-akan tidak datang kepada kita selaku orang yang memberikan hutang, dan justru biasanya orang yang memberikan hutang ini yang sibuk untuk menagihnya. Ya, padahal kita tahu yang namanya hutang itu adalah sesuatu yang bisa menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa pinjaman online, judi online, ya, games online itu adalah sesuatu yang bisa merusak hubungan kekeluargaan antara umat manusia. Ya, teruslah meminta kepada Allah agar kita dicukupkan oleh Allah, dijauhkan dari segala macam ujian yang ada pada zaman sekarang. Ujiannya macam-macam, Bu. Bukan hanya judi online, bukan hanya pinjaman online. Zaman sekarang itu banyak juga ya manusia, terutama suami istri yang diuji di dalam kehidupan rumah tangganya adanya will, ya, wanita idaman laki-laki, adanya pil, ya, pria idaman selingkuhan tuh banyak sekali. Subhanallah. Ya, perbanyak berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menjaga pasangan kita ya dari berbagai fitnah wanita yang ada pada zaman sekarang ini, dan berdoa kepada Allah agar kita pun dijaga oleh Allah Azza wa Jalla untuk tidak berpindah ke lain hati. Ya, pandai-pandailah menjaga diri ibu-ibu di zaman yang mengerikan ini, dan teruslah berpegang teguh dengan agama yang mulia ini. Ya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Merapatlah ke majelis ilmu, ya, teruslah kita belajar ilmu agama, karena sesungguhnya ilmu itu yang akan menjaga kita. Ilmu agama ini yang akan menjaga kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk terus belajar ilmu agama, maka Allah akan menjaga kehidupannya, Allah akan menjaga rumah tangganya, Allah akan menjaga anak-anak keturunannya, dan Allah akan menjaga baginya kehidupan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang terus istiqomah belajar ilmu agama, walaupun satu pekan hanya satu kali di hari Jumat, ya, tetap kita belajar, dan semoga Allah Azza wa Jalla ringankan kita untuk bisa mengamalkannya. Perbanyak berdoa ibu-ibu di hari-hari yang penuh dengan fitnah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menguatkan iman Islam kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.